Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan tidak kalah penting dari episode-episode sebelumnya dengan judul Hidup Rukun dengan Tetangga. Jalan pagi di kampung rambutan, mampir ke pasar membeli mangga. Kebahagiaan rumah tangga adalah keharusan. Jangan lupa rukun dengan tetangga. Lantas bagaimanakah rumah tangga bisa bahagia serta hidup rukun dengan tetangga? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita yang sangat penting dan menarik, saat ini sudah hadir bersama kami, terhubung secara daring narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Impurun Pangalila. Memiliki begitu banyak pengalaman dalam pelayanan, Pendeta Stephen Impurun MTH saat ini melayani di Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Conference Minahasa sebagai Gembala Senior dan Pendeta Wilayah Tareran. Beliau menikah dengan Ibu Meidi Pangalila dan kepada keluarga ini, Tuhan mengaruniakan 3 orang anak yaitu Heavenly, Lovely, dan KD. Keluarga ini adalah keluarga yang berdedikasi dalam pelayanan, keluarga yang rendah hati dan suka untuk berbagi. Ya, betul sekali. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Febriani. Ya. Shalom, Shalom Pendeta Stephen Impurun dan Ibu Meidi Pangalila. Halo. Apa kabar Pendeta dan Ibu? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat. Bisa mendengar dengan jelas suara kami dari studio? Bisa. Baik, Puji Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa dengan kami di program Kapas pada kesempatan kali ini dan terima kasih sudah bersedia untuk hadir menjadi narasumber di tengah-tengah banyaknya kesibukan. Ya, Pendeta dan Ibu, untuk memulaikan diskusi kita, kami tidak sabar. Mari kita awali dengan doa. Kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, mempertemukan kami kembali saat ini di dalam program Kapas, bersama dengan narasumber kami, keluarga Pendeta Impurun Pangalila. Kami berdoa kiranya Tuhan menuntun diskusi kami, supaya boleh menjadi berkat bagi sahabat-sahabat Kapas yang bergabung dengan kami saat ini. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Pendeta Impurun dan Ibu, topik kita pada episode kali ini adalah hidup rukun dengan tetangga. Nah, kenapa topik ini penting untuk kita bahas serta apa tujuan atau sasaran kita membahas topik hidup rukun dengan tetangga? Silakan Pendeta atau Ibu. Baik. Topik ini sangat penting oleh karena berhubungan erat dengan kehidupan kita setiap hari. Keluarga kita tinggal, pasti ada tetangga di sekitar kita. Ya. Dan firman Tuhan berkata, Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Hawa diciptakan untuk menjadi penolong bagi Adam, agar tercipta interaksi di antara mereka berdua. Dan kita manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial untuk berinteraksi dengan sesama. Ada ungkapan yang berkata, no man is an island. Atau manusia tidak dapat hidup sendirian. Harus bersosial dengan orang lain. Nah, itu kira-kira kenapa topik ini sangat penting untuk dibahas. Baik. Lantas kira-kira apa saja tujuan atau sasaran dari diskusi kita Pendeta dan Ibu? Silakan. Baik, sasaran atau tujuannya adalah kita sebagai makhluk sosial
harus menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita. Apalagi kita tinggal, ada tetangga di sekitar kita, otomatis kita harus menjalin hubungan baik dengan mereka. Bukan hanya menjalin hubungan yang baik, tetapi kita harus menjaga hubungan baik itu. Kenapa harus jaga hubungan baik? Karena kita tidak hidup sendirian. Sehebat-hebatnya kita pasti membutuhkan pertolongan dari orang lain, khususnya tetangga kita. Oleh karena itu, kalau kita jalin hubungan baik dengan mereka dan jaga itu, maka kalau kita punya kesulitan, kita bisa minta bantuan kepada tetangga kita. Contoh saya berikan. Waktu lalu ketika kami start kendaraan, tidak bisa hidup. Tetangga di sekitar sudah melihat dan dorong, dan itu harus didorong mobil itu. Dan ketika mereka melihat, mereka datang untuk membantu mendorong. Itulah hubungan baik yang harus kita jalin, karena kita pasti membutuhkan bantuan dari tetangga kita. Baik, jadi kami dapat poinnya pendeta. Penting untuk kita membahas topik ini, oleh karena kita adalah makhluk sosial ya, yang tidak bisa hidup sendiri. Dan kemudian sasarannya paling tidak supaya kita semua diingatkan bahwa kita masih membutuhkan orang lain. Betul. Keluarga kita perlu bantuan orang lain atau pertolongan dari tetangga ya dalam hal ini. Nah, pendeta dan ibu, secara umum faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kehidupan bertetangga? Silakan pendeta dan ibu. Ya, ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kehidupan bertetangga. Pertama, anak-anak. Kenapa anak-anak menjadi faktor yang bisa mempengaruhi kehidupan bertetangga? Kami punya anak perempuan 8 tahun. Dia sangat aktif dan ramah, dan dia suka mengumpulkan teman-teman di rumah hanya untuk sekedar bermain atau mencoba camilan yang saya buat. Dan saya sangat senang dengan sikap tersebut. Tapi ada saat di mana ketika anak-anak ini bertengkar, dan ini sangat mempengaruhi kehidupan bertetangga. Karena bisa saja ketika pulang, ada anak yang akan bercerita kepada orang tuanya, sehingga mungkin terjadi kesalahpahaman dan mempengaruhi kehidupan bertetangga. Kemudian yang kedua, faktor yang bisa mempengaruhi kehidupan bertetangga yaitu nada suara yang tinggi atau keributan. Coba pendeta bayangkan ketika ingin beristirahat, kemudian tetangga sebelah rumah memutar lagu kesukaannya dengan nada yang tinggi. Otomatis kita terganggu dan tidak bisa beristirahat. Dan ketika kita berkumpul bersama keluarga, setelah melakukan aktivitas di sepanjang hari, kita akan bercengkrama, bersenda gurau dengan nada suara yang tinggi, bisa saja tetangga kita merasa terganggu. Dan itu sangat mempengaruhi kehidupan bertetangga kita. Kemudian yang ketiga, faktor yang bisa mempengaruhi kehidupan bertetangga yaitu hewan peliharaan. Kenapa hewan peliharaan bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kehidupan bertetangga? Kita tahu bahwa ada beberapa hewan yang sudah dilatih untuk melakukan berbagai hal. Contohnya, mereka sudah bisa buang kotoran di tempat yang sudah disiapkan, atau makan di tempat yang sudah disiapkan juga. Bahkan mereka bisa melakukan hal-hal di tempat di mana yang seharusnya mereka lakukan. Tetapi kita harus ingat bahwa tidak semua hewan dilatih. Hewan peliharaan ada juga yang tidak dilatih. Nah, ketika mereka tidak dilatih, mereka akan datang ke halaman tetangga. Di sana mereka akan buang kotoran, atau mereka akan mengganggu tanaman tetangga, bahkan benda-benda lain di tetangga. Bahkan ada hewan
yang membongkar sampah yang sudah dirapikan oleh pemilik rumah dan membuat sampah itu berserakan. Jadi saya rasa hewan juga menjadi faktor yang mempengaruhi kehidupan bertetangga. Nah, mungkin ini adalah beberapa faktor dari banyak faktor yang bisa mempengaruhi kehidupan bertetangga. Baik. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Mungkin untuk follow up ya, untuk melanjutkan pertanyaan yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu. Konteks mungkin di desa dan di kota agak sedikit berbeda kalau kehidupan bertetangga ya. Nah, kira-kira apakah faktor pendidikan, latar belakang, dan lain sebagainya itu mempengaruhi kehidupan bertetangga? Bagaimana menurut Pendeta dan Ibu? Ya, bisa jadi faktor pendidikan bisa mempengaruhi kehidupan bertetangga. Kalau zaman dulu kan belum banyak yang sekolah sampai sarjana. Tapi zaman sekarang sudah banyak. Bisa jadi faktor pendidikan. Istri saya tambahan. Kalau di desa, biasanya tempat tinggal mereka itu tidak menggunakan pagar. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mungkin hewan peliharaan atau anak-anak yang akan datang bermain di halaman yang mereka anggap nyaman, mereka akan bermain. Kemudian kalau di kota besar, rumah-rumah dipagari dengan pagar yang tinggi. Mungkin kita tidak akan leluasa keluar masuk, begitu juga dengan hewan-hewan. Jadi kehidupan di desa dan kehidupan di perkotaan berbeda kehidupan bertetangganya. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, kemudian apa saja tantangan untuk kita bisa hidup rukun dengan tetangga? Kita bicara konteks zaman dulu dan zaman sekarang, Pendeta dan Ibu. Tantangannya apa? Boleh dijelaskan, silakan. Oke, jadi kalau berbicara konteks zaman dulu dan zaman sekarang, tantangan, kalau zaman sekarang sama now lah, dikatakan sama now. Jadi anak-anak ketika mereka bermain, ya mereka bisa bermain lewat handphone, ada game di sana, atau smart TV. Tapi kalau di zaman dulu, permainan anak-anak tradisional. Jadi mereka mudah untuk berkumpul bersama. Tapi bukan tidak mungkin sering terjadi perkelahian antara mereka. Nah, di zaman sekarang juga, kalau ibu-ibu memasak, tiba-tiba habis gas, maka tinggal telepon, pesan antar. Kalau di zaman dulu, ketika mau memasak, mau ambil api, maka harus minta bara kepada tetangga. Oh, senang sekali mereka. Mungkin itu salah satu tantangan yang bisa membuat hidup rukun dengan tetangga. Tantangan-tantangan. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, kira-kira kalau memang anak-anak ini sekarang, tadi Pendeta jelaskan sudah lebih cenderung aktivitasnya bermain gadget atau handphone lah. Apa sih tantangannya bagi kehidupan bertetangga kalau anak-anak main handphone, Pendeta? Iya, mereka kebanyakan di rumah. Pemain handphone biasa kebanyakan di rumah anak-anak. Mereka tidak lagi ke tetangga untuk bermain dengan anak-anak. Karena permainan mereka sudah ada di rumah. Baik, jadi lebih personal ya kehidupannya. Tapi bukankah kehidupan bertetangga ini bukan hanya masalah anak-anak, Pendeta? Jadi orang tuanya gimana? Kalau memang anak-anaknya main handphone dan tidak mau main ke rumah tetangga, Bagaimana bukankah orang tua bisa tetap berhubungan baik dengan tetangga? Bagaimana menyikapinya, Pendeta? Ya. Oke. Jadi orang tua juga punya tantangan seperti zaman sekarang. Ketika bekerja, pergi tempat kerja di pagi hari, sering pulang di sore atau malam hari. Nah, sulit untuk melakukan hubungan sosial dengan tetangga. Tapi
ambil waktu ketika libur atau cuti untuk bersosial dengan tetangga sehingga tercipta hubungan yang baik. Baik, jadi tantangannya orang tua adalah zaman sekarang itu lebih cenderung banyak kegiatan kesibukan. Ya. Nah, menurut pendeta dan ibu kira-kira mana yang lebih bagus? Keadaan dulu atau keadaan sekarang dalam konteks kita berbicara tentang kehidupan rukun bertetangga ya? Oke, baik, saya ingin menanggapi. Kehidupan bertetangga dulu dan sekarang saya rasa sama. Kenapa? Karena seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat. Mau di kota besar atau di pedesaan, mau zaman dulu atau zaman sekarang, tetap hubungan bermasyarakat itu adalah saling menghargai dan menjaga kerukunan, walaupun itu dengan hanya menyapa. Kalau ketika kita akan pergi kerja pagi hari, siapa saja tetangga yang kita lihat, kita bisa menyapa. Atau ketika malam hari, biasanya mereka sudah beristirahat, mungkin ada yang lewat atau sekedar di depan rumah, kita sapa. Dan dulu, orang-orang yang bertetangga pada zaman dulu pun melakukan hal seperti itu. Jadi saya rasa kehidupan zaman bertetangga zaman dulu dan zaman sekarang tidak ada bedanya, hanya tergantung bagaimana kita membawa kehidupan keluarga kita, bukan hanya orang tua. Anak-anak pun kita harus biasakan menyapa atau bersosialisasi dengan tetangga. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Puji Tuhan, sejauh ini kita telah membahas tentang pentingnya topik hidup rukun dengan tetangga, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta tantangan sehubungan dengan hal ini. Ya, pendeta Impurun dan ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang hidup rukun dengan tetangga. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang hidup rukun dengan tetangga. Ya. Febriani, tadi masih ada yang perlu kita tanyakan ya. Betul. Di segmen selanjutnya. Kita tanyakan kepada narasumber kita, Pendeta Impurun dan Ibu, yaitu tentang bermasyarakat kalau tinggal di perumahan. Sebab ada konsep masyarakat yang heterogen dan homogen. Nah, di perumahan ini orang-orangnya mungkin lebih cuek ya. Ya. Kira-kira bagaimana tanggapan pendeta dan ibu agar orang-orang yang tinggal di perumahan, konsep sekarang ya, untuk boleh membangun kehidupan rukun dengan tetangga mereka yang hidup sesama di kompleks. Ya. Silakan pendeta dan ibu. Oke, baik. Kalau biasanya di kompleks perumahan itu difasilitasi dengan taman bermain atau tempat olahraga. Jadi kita berpikir mereka yang tinggal di kompleks perumahan itu tidak mau bersosialisasi. Tapi ternyata tidak, karena mereka disiapkan tempat untuk berolahraga dan taman bermain. Disitulah tempat di mana mereka menjalin hubungan kerukunan bertetangga. Anak-anak akan bermain di taman bermain, dan ketika mereka tidak saling mengenal, mereka akan bermain bersama, dan mereka akan menanyakan tinggal di mana, di blok berapa, nomor berapa, dan itu sudah menjalin hubungan bertetangga yang baik. Kemudian di tempat olahraga biasanya bapak-bapak dalam kesibukan mereka, ada saat di mana mereka akan berkumpul di tempat atau tempat olahraga yang disiapkan, entah lapangan tenis atau badminton atau tempat olahraga lainnya, dan di sana mereka akan bertemu dan bercerita, mereka tinggal di blok ini, nomor sekian,
mungkin jauh dari tempat tinggal mereka, tetapi di tempat itulah mereka berkumpul dan menjalin hubungan kerukunan bertetangga. Jadi jangan salah, mereka yang tinggal di kompleks tidak menjalin hubungan bertetangga. Itu salah, karena yang tinggal di kompleks perumahan pun mereka punya hubungan yang baik dengan tetangga, walaupun dikelilingi dengan pagar yang tinggi atau rumah-rumah yang mewah begitu. Baik. Pendeta mungkin ada yang ingin ditambahkan? Jadi di perumahan seperti yang Ibu katakan, bahwa sudah ada banyak fasilitas yang tersedia. Sesibuk-sibuknya kita dalam pekerjaan, ambil waktu untuk bersosial dengan tetangga kita, khususnya di tempat-tempat bermain, anak-anak taman bermain, atau kalau bapak-bapak di lapangan tenis atau badminton. Baik, jadi menggunakan fasilitas perumahan ya. Iya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, kalau begitu apa saja dampak negatif bagi keluarga kita bila kita tidak bisa hidup rukun dengan tetangga kita, Pendeta dan Ibu? Sudah pasti ada banyak dampak negatif kalau kita tidak mau hidup rukun dengan tetangga. Yang pertama, mungkin ketika kesulitan menimpa keluarga kita tidak bisa meminta bantuan kepada tetangga kita karena kita sudah menutup diri, karena kita tidak bersosialisasi dengan mereka. Kemudian yang kedua, kita tidak mengenal siapa tetangga kita. Mungkin mereka adalah orang yang baik, tetapi ketika kita melihat perawakan mereka, kita akan takut. Seperti anak-anak, kalau mereka tidak kenal, mereka akan mengatakan orang itu berbahaya atau orang itu mungkin menarik. Tetapi ketika mereka mengenal, walaupun perawakan tetangga kita itu menyeramkan, tetapi ketika kita bercerita kepada mereka, oh ternyata mereka tidak seperti itu. Jadi dampak negatif bagi keluarga kita kalau kita tidak hidup rukun dengan tetangga, maka bisa saja kita dicap sombong atau kita akan dikucilkan. Kita tidak akan dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan. Baik. Masih ada yang ingin ditambahkan mungkin Pendeta atau Ibu? Dampak negatifnya bila kita tidak bisa hidup rukun dengan tetangga. Oke, jadi dampak negatif tentu kita tidak bisa meminta bantuan kepada tetangga kita kalau kita menghadapi kesulitan. Kalau kita jalin hubungan baik, maka pasti kita bisa meminta bantuan dan mereka bisa membantu kita. Baik, jadi secara sosial ya. Ya. Baik, nah kalau tadi dampak negatif, apa saja keuntungan bagi kehidupan keluarga kita bila kita hidup rukun dengan tetangga? Silakan Pendeta dan Ibu. Oke, jadi banyak keuntungan kalau kita jalin hubungan baik dengan tetangga kita. Salah satunya adalah hidup kita, keluarga menjadi tenang. Contoh kami kalau berpergian satu hari, maka kami akan sampaikan kepada tetangga kami, bisa lihat akan rumah dititipkan kepada tetangga. Karena sudah ada jalin hubungan yang baik. Itu salah satu keuntungan. Dan ketika kita menghadapi kesulitan seperti yang saya sudah sampaikan tadi, maka tetangga kita bisa membantu ketika kita meminta bantuan. Yang berikut adalah saling menolong. Baik suka maupun duka. Kalau tetangga kita atau kita buat acara syukuran, maka dengan sendirinya mereka langsung melibatkan diri untuk membantu kita ketika kita buat tenda, untuk
untuk acara syukuran, apalagi acara kejutaan. Dan yang berikut adalah keuntungan yang lain, saling berbagi. Contoh berbagi makanan dengan tetangga. Dan sebaliknya, kalau kita suka berbagi, maka mereka juga bisa berbagi makanan dengan kita. Ya, baik, terima kasih Pendeta. Nah, kira-kira berhubungan dengan hidup rukun dengan tetangga ya, atau kehidupan bertetangga lah. Sebagai orang Kristen, Pendeta, apa sih batasannya? Apakah kita memang harus sangat dekat dengan tetangga atau perlu ada batasan-batasan? Karena banyak juga kejadian orang ada affair dengan tetangga ya. Kira-kira apa sih batasannya? Pendeta dan Ibu silakan. Baik, jadi seperti yang kita sudah bahas tadi bahwa tetangga adalah orang terdekat selain keluarga. Seperti keluarga kita juga punya batasan-batasan. Kita tidak mungkin memberitahukan hal-hal yang tidak perlu orang lain tahu yang terjadi dalam keluarga kita. Tetapi kita juga harus menjalin hubungan yang baik dengan tetangga kita. Jadi maksudnya adalah kita memberitahukan apa saja yang boleh kita beritahukan kepada tetangga di luar dengan apa yang tidak boleh kita beritahukan. Jadi ketika kita menitipkan rumah, bukan berarti kita memberikan kunci kepada mereka. Ya. Ya. Baik. Jadi ada privacy ya. Tetap ada batasan. Ya. Terima kasih. Kemudian bolehkah Pendeta dan Ibu bagikan tips bagaimana supaya bisa mengupayakan hidup rukun dengan tetangga? Silakan Pendeta dan Ibu. Oke. Baik. Setiap rumah tangga punya tips khusus untuk menjaga kerukunan hidup bertetangga. Saya akan membagikan 4 tips di mana tips ini boleh membawa kerukunan bertetangga bagi keluarga kita. Yang pertama adalah suka berbagi. Di kota besar atau di pedesaan, saya rasa suka berbagi itu harus dipupuk. Kenapa? Karena ketika kita suka berbagi, baik makanan atau sesuatu yang kita buat, kita bagikan kepada tetangga kita, dan bisa saja kita mengundang mereka untuk makan malam di rumah kita, atau sekedar mencoba mencicipi camilan yang kita buat, sehingga terjalin hubungan akrab dengan batasan-batasan yang ada tentunya. Kemudian yang kedua, suka menyapa. Seperti tadi yang kita sudah bahas sebelumnya, biasakan kita suka menyapa. Apakah salam atau sekedar menanyakan kabar. Mungkin kalau kita seorang ibu rumah tangga atau perempuan, kita menanyakan kabar kepada tetangga wanita. Kalau kita laki-laki, kita menanyakan kabar kepada tetangga laki-laki atau anak-anak. Kemudian yang ketiga, suka membantu atau menolong tanpa diminta. Seperti yang tadi Pendeta sudah katakan, bahwa sikap suka menolong harus kita terapkan dalam hubungan rukun bertetangga. Karena kita adalah makhluk sosial yang perlu atau membutuhkan pertolongan. Jadi ketika tetangga kita membutuhkan pertolongan tanpa diminta, kita lakukan sebisa yang kita bisa lakukan. Dan yang keempat adalah cari tahu apa kesukaan atau kebiasaan tetangga. Nah, Pendeta dan Ibu, ini bukan kepo, saya harus tahu semua urusan tetangga saya. Tidak. Saya hanya ingin memastikan agar kita bisa nyambung dengan mereka. Contohnya, ketika kita memberikan makanan, kita tahu makanan apa yang bisa
atau boleh mereka makan. Sehingga ketika kita memberikan sesuatu kepada mereka, seperti makanan, makanan itu tidak akan terbuang atau mubazir. Karena kita tahu mereka boleh makan tersebut, mereka suka dengan makanan tersebut. Jadi kepo dalam artian bukan berarti kita harus tahu semua kegiatan dalam rumah tangga tetangga kita. Kemudian kita harus tahu hal-hal apa saja yang bisa kita bicarakan dengan mereka agar tidak membuat mereka tersinggung. Kita harus tahu pembicaraan apa yang bisa membuat kita dan mereka itu tidak berselisih paham. Nah, karena itu kita harus cari tahu makanan atau kebiasaan apa yang biasa mereka lakukan. Nah, kita adalah keluarga Kapas, keluarga Allah pasti ke surga. Baik. Terima kasih Ibu sudah membagikan 4 tips tadi bagaimana caranya kita boleh mengupayakan hidup rukun bertetangga. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pendeta Stephen Impurun dan Ibu untuk informasi yang sudah dibagikan sehubungan dengan topik hidup rukun dengan tetangga. Dan sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Ya, betul sekali Febriani. Kita langsung saja ke pertanyaan ya. Pendeta, saya penasaran sedikit tentang kehidupan bertetangga ya. Khususnya apa yang sudah kita upayakan seperti yang sudah tadi dibagikan oleh Ibu, menyapa, suka menolong, berbagi. Tapi bila ada tetangga yang tidak merespon dengan baik, kira-kira bagaimana sikap kita, Pendeta dan Ibu? Baik, jadi keluarga kita ya harus mengambil inisiatif untuk bersosialisasi dengan tetangga kita. Karena memang tidak bisa dipungkiri ada juga tetangga yang tidak mau berespons. Tapi kalau kita sudah melakukan hal yang baik kepada mereka, saya percaya mereka akan berhubungan baik dengan kita. Jadi tetap diupayakan ya. Iya. Baik. Terima kasih Pendeta. Kemudian apa yang Alkitab atau Roh Nubuat katakan tentang hidup rukun dengan tetangga? Apakah ada ayat di Alkitab atau tulisan Roh Nubuat? Boleh dibagikan Pendeta dan Ibu, silakan. Baik. Ayat Alkitab yang boleh dibagikan saat ini dalam Mazmur 133 ayat 1. Yang berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Allah pun menginginkan kita untuk hidup rukun satu dengan yang lain. Ya. 1 Tesalonika 5:13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ciptakan hidup rukun antara keluarga kita dengan tetangga kita yang ada di sekitar kita. Kalau kutipan Roh Nubuat nanti Ibu yang bisa silakan memberikan. Di dalam buku Membina Keluarga Bahagia, halaman 168, di sana dikatakan, demikianlah halnya di dalam kehidupan Kristus, makin dekat kita datang kepadanya, semakin dekatlah kita kepada satu sama lain. Allah dimuliakan kalau umatnya bersatu dalam tindakan yang rukun. Baik. Boleh diteruskan lagi? Ya. Jadi
sama seperti kehidupan Yesus. Dia berbaur dengan sesama, dia menunjukkan simpati dengan sesama, bahkan dia melayani kebutuhan mereka. Kita pun, keluarga kita di mana kita tinggal, berbaurlah dengan tetangga kita. Tunjukkan simpati terhadap tetangga kita. Bahkan melayani mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Sebagai penutup dari diskusi kita dalam program Kapas kali ini, bolehkah Pendeta Impurun dan Ibu memberikan kesimpulan dari pembahasan kita dan sekaligus dengan closing statement atau pesan penutup? Silakan. Baik, jadi kesimpulan dari topik kita pada saat ini, manusia adalah makhluk sosial untuk dapat berinteraksi dengan sesama. Jalinlah hubungan yang baik dengan tetangga kita. Jangan pernah kita menutup diri dengan tetangga kita. Bahkan pertahankan hubungan baik kita dengan sesama atau dengan tetangga kita melalui saling membagi, tolong-menolong, agar supaya tercipta hubungan atau hidup yang rukun dengan tetangga kita. Dan closing statementnya, Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Amin. Amin. Puji Tuhan, ditutup dengan golden rule ya. Betul, hukum emas kehidupan. Baik, puji Tuhan kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat menarik dan bermanfaat yang kami percaya sudah membekali sahabat Kapas sehubungan dengan topik kita pada saat ini, yaitu hidup rukun dengan tetangga. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, Pendeta Stephen Impurun akan berdoa untuk kita. Silakan Pendeta. Mari berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu dalam program Kapas, Keluarga Allah pasti akan ke sorga. Kami boleh membahas topik yang penting, bagaimana hidup rukun dengan tetangga. Biarlah kami, keluarga, di mana kami tinggal, kami mau berbaur dengan tetangga, sehingga tercipta hubungan yang baik dengan mereka, untuk saling membantu satu dengan lain. Dan kiranya Tuhan terus memberkati keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Stephen Terima kasih, Impurun Pendeta dan Ibu Ibu. Medi Pangalila Terima kasih. yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua, dan doa kami adalah kiranya Tuhan akan selalu memberkati Pendeta dan Ibu bersama Amin. keluarga dan Amin. anak-anak dalam kehidupan dan tugas serta dalam pelayanan kepada Tuhan. Amin. 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 Terima Puji kasih. Tuhan. Terima kasih juga untuk semua sahabat Top Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Dan terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami Cornelius Media. Jangan lupa untuk terus ikuti program menarik lain dari kami, dan pastikan Anda diberkati oleh Tuhan. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama. dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Saya Febriani Rey bersama narasumber kita, keluarga Pendeta Impurun Pangalila. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam Kapas.